Mau mikirkan rakyatnya ini harusnya. Sekarang saya mau tanya, apa sikap Presiden terhadap kasus ini? Ya ini kayaknya jadi udah kacau negara kita. Banyak yang menyampaikan Presiden Jokowi itu tidak tegas, tidak berani, tidak pemberani. Mana ada tidak tegas, tidak berani. Presiden Joko Widodo meminta Kejaksaan Agung mengusut tuntas semua pihak yang terlibat dalam kasus kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng di tanah air. Presiden Joko Widodo tegas menyebut adanya permainan dalam kasus kelangkaan minyak goreng. Kelangkaan ini menjadi perhatian Presiden. Beliau menginstruksikan agar segenap pimpinan kementerian lembaga mengedepankan sense of crisis, sehingga setiap peristiwa yang terjadi dan menyangkut hajat hidup masyarakat luas dapat diberikan respon. Kenapa terjadinya hal itu terjadi? Wong mereka takut kepada kita. Wong mereka khawatir terhadap kita. Kenapa kita justru ikut-ikutan takut seperti mereka? Ini merugikan semua. Pemerintah dirugikan karena devisa, lalu distributor dirugikan, pedagang kecil dirugikan, rakyat dirugikan, bahkan pedagang jelantah pun dirugikan. Bukan saya cari, udah ketemu lah, sudah ngerti saya. Gara-gara kamu sudah lama menikmati ini. Karena apa? Untungnya gede. Jaksa Agung ST Burhanuddin mengumumkan penetapan tersangka kasus ekspor minyak goreng yang diduga memicu kelangkaan hingga menyulitkan masyarakat hampir di seluruh daerah. Hanya perlu saya ingatkan bolak-balik, hati-hati. Kamu hati-hati. Saya ikuti kan. Saya pelajari, saya kita ini enggak. Tidak benar kita ini, sehingga transformasi ekonomi di negara kita ini mandek gara-gara hal seperti ini. Jujur, saya itu geram banget. Sejak awal saya coba menjelaskan bahwa permasalahan kenaikan harga minyak goreng ini bukan sepenuhnya salah pemerintah kita. Tersangka Indrasari Wisnu Wardana, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, oleh Kejaksaan Agung dijerat dengan pasal 2 atau 3 Undang-Undang Tipikor yang hukuman maksimalnya adalah seumur hidup. Menanggapi penetapan keempat tersangka, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Boyamin Saiman, mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung dalam mengungkap dugaan kasus minyak goreng. Terjadi kong kali kong antara pejabat di Kementerian Perdagangan dengan para pengusaha sawit. Si pejabat di perdagangan punya kuasa untuk menerbitkan izin ekspor. Disinilah celahnya. Boyamin meminta Kejaksaan Agung mengembangkan kasus ini untuk mencari nama lain dari lingkup pemerintah dan swasta yang diduga terlibat. Bagaimana sih cara memberantas mafia kayak begitu? Nggak bisa dengan sistem demokrasi kayak begini, karena begitu besar kepentingannya. Kalau mau kayak Cina, pejabat dan pengusaha yang ketahuan korupsi sebanyak, anggap sajalah 10 miliar rupiah misalnya, harus dihukum mati dan dipermalukan di depan publik dan keluarganya. Dalam pemeriksaan sementara, jaksa penyidik menyatakan aksi keempat tersangka telah menyebabkan mahal dan langkanya minyak goreng di tanah air. Presiden Jokowi meminta agar kejaksaan bisa mengusut secara tuntas terkait dugaan korupsi minyak goreng. Selain itu, Presiden Republik Indonesia itu juga menyoroti adanya penetapan tersangka kasus dugaan korupsi ekspor minyak sawit mentah oleh Kejaksaan Agung. Terkait dengan penyidikan oleh Kejaksaan Agung atas kasus minyak goreng, saya meminta agar aparat hukum bisa mengusut permainan para mafia minyak goreng ini sampai tuntas, kata Jokowi dalam cuitan pada akun media sosial Twitter pribadinya pada Rabu 20 April 2022. Selain Jokowi, anggota Komisi 6 DPR fraksi PDI, Deddy Sitorus, juga mendukung Kejaksaan Agung dalam menetapkan status tersangka bagi yang terlibat dalam kasus tersebut. Menurut saya, apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung sudah benar. Langsung menetapkan status tersangka kepada pihak-pihak yang terlibat secara langsung, ujar Deddy pada Rabu 20 April 2022. Tak hanya sampai di situ, Presiden Jokowi juga menyesalkan masih ditemukannya harga minyak goreng yang jauh lebih tinggi dari harga eceran tertinggi atau HET yang ditetapkan pemerintah. Dia menduga memang ada permainan mafia minyak goreng.
Sebab sebelumnya Kementerian Perdagangan per 16 Maret 2022 menertibkan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 11 tahun 2022 yang mencabut ketentuan HET Permendag nomor 6 tahun 2022 tentang penetapan harga eceran tertinggi minyak goreng. HET berlaku untuk mie goreng curah adalah Rp14.000 per liter atau Rp15.500 per kilogram. Sedangkan HET minyak goreng kemasan, baik kemasan sederhana maupun premium, dilepas di mekanisme pasar. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan penetapan harga eceran tertinggi atau HET untuk minyak goreng curah dan subsidi ke produsen. Namun di pasar-pasar saya melihat minyak curah banyak yang dijual belum sesuai dengan HET yang kita tetapkan. Itu artinya memang ada permainan, tegas Jokowi. Disebutkan bahwa sebelumnya Kejaksaan Agung menetapkan tersangka Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnuwardana dalam kasus pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah. Selain IWW, Kejagung juga menetapkan Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia berinisial MPT, Senior Manager Corporation Affairs Permata Hijau berinisial SMA, dan General Manager di PT Musim Mas berinisial PT sebagai tersangka. Kejaksaan Agung memakai pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi bagi 4 tersangka kasus izin ekspor minyak goreng. Artinya, pelaku terancam penjara seumur hidup hingga hukuman mati. Ya, dijerat pasal 2 atau 3 Undang-Undang Tipikor ya, kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus Supardi kepada wartawan pada Selasa 19 April 2022. Indrasari ketahuan melakukan praktek korupsi terkait izin ekspor CPO yang melibatkan 3 perusahaan besar minyak goreng. Anak buah Mendak Lutfi ditetapkan sebagai tersangka bersama 3 orang pihak swasta, yaitu Master Parulin Tumagor selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Stanley MA selaku Senior Manager Corporation Affairs Permata Hijau Group, dan Pristagor Sitanggang selaku General Manager di bagian General Affairs PT Musim Mas. Kejagung masih terus mendalami kasus CP itu, jikapun ada indikasi persekongkolan jahat yang melibatkan pejabat negara setingkat menteri, Kejaksaan Agung tegas mengatakan tak pandang bulu. Bagi kami siapapun, menteri apapun, kalau cukup bukti, ada fakta, akan kami lakukan penindakan hukum, kata Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada wartawan pada Selasa 19 April 2022. Diketahui, pasal 2 Undang-Undang Tipikor mengatur pemberian sanksi pidana terhadap siapa saja yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Dijelaskan, ancaman pidana dari pasal tersebut, pelaku akan dipenjara seumur hidup atau paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Adapun ancaman hukum denda paling sedikit 200 juta, maksimal 1 miliar rupiah. Dalam pasal 2 ayat 2 dijelaskan, dalam keadaan tertentu, hukuman pidana mati dapat dijatuhkan kepada terdakwa. Sedangkan pada pasal 3 Undang-Undang Tipikor mengatur soal sanksi pidana kepada setiap orang yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Adapun ancaman hukumannya berupa pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat setahun, maksimal 20 tahun. Dan atau denda minimal 50 juta rupiah maksimal 1 miliar rupiah. Dikatakan Supardi, dalam kasus pemberian izin ekspor tersebut, penyidik akan mendalami dugaan pemberian suap yang dilakukan oleh para tersangka. Pasal 12 itu kan suap, itu mungkin didalami kalau ada nantinya modusnya. Utamanya pasal 2 dan 3, kata dia. Banyak yang menyampaikan Presiden Jokowi itu tidak tegas, tidak berani, tidak pemberani. Mana ada tidak tegas, tidak berani. Presiden Joko Widodo meminta Kejaksaan Agung mengusut tuntas semua pihak yang terlibat dalam kasus kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng di tanah air. Presiden Joko Widodo tegas menyebut adanya permainan dalam kasus kelangkaan minyak goreng. Kelangkaan ini menjadi perhatian Presiden. Beliau menginstruksikan agar segenap pimpinan
kementerian, lembaga mengedepankan sense of crisis, sehingga setiap peristiwa yang terjadi dan menyangkut hajat hidup masyarakat luas dapat diberikan respon. Kenapa terjadinya hal itu terjadi? Wong mereka takut kepada kita, wong mereka khawatir terhadap kita. Kenapa kita justru ikut-ikutan takut seperti mereka?